Dan untuk mengetahui kondisi terkini erupsi Gunung Semeru sudah ada koresponden CNN Indonesia Miftah Farid yang berada di Desa Sumberwuluh, Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Selamat siang Farid. Farid, kita ingin mendapatkan deskripsi yang lebih lengkap. Bagaimana situasi dan kondisi di sana? Apakah kemudian aktivitas vulkanis Gunung Semeru masih berlangsung? Dan proses evakuasi seperti apa untuk warga yang masih berada di kawasan terdekat dari sumber letusan tadi malam? Ya, Ferdi, sejak pagi tadi saya mengikuti satu kelompok tim SAR yang melakukan proses pencarian terhadap salah satu korban yang merupakan seorang penambang yang sudah diketahui lokasi titik akhir dia dan kemudian tadi dilakukan penyisiran. Nah, setelah melakukan penyisiran beberapa jam, satu tim evakuator ini akhirnya menemukan korban dengan jenis kelamin laki-laki. Artinya dengan satu temuan ini sudah 3 korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan dalam kondisi yang hangus karena terbakar abu vulkanik dan ditemukan tepat di sekitar abu vulkanik yang ada di Desa Sumberwuluh. Tadi tim evakuator sempat kesulitan untuk melakukan evakuasi karena abu vulkanik yang ada di sekitar kawasan tersebut masih dalam kondisi panas, bahkan masih mengeluarkan asap dan juga benda-benda sekitarnya yang berdekatan atau bersentuhan dengan material vulkanik tersebut terbakar. Ini yang kemudian membuat para petugas sangat berhati-hati, termasuk juga menghalau masyarakat karena tadi pagi ada kabar banjir lahar juga di sekitar kawasan Sumberwuluh, tepatnya di area atas di Sumberwuluh ini yang membuat puluhan warga yang mencari keluarga mereka yang masih terjebak di antara material vulkanik ini kemudian berhamburan lari. Dan tadi saya juga sempat juga ketika sudah melakukan evakuasi, tadi tim yang melakukan evakuasi juga diberi peringatan melalui sambungan radio yang mengingatkan bahwa di area atas lereng Semeru mengalami hujan dan banjir. Ini yang kemudian membahayakan kondisi para tim evakuator sehingga tadi ketika sudah melakukan evakuasi satu mayat, maka seluruh tim diharuskan untuk meninggalkan lokasi dan kemudian juga tim ini juga disibukkan dengan menghalau warga yang masih saja datang ke area berbahaya tersebut sehingga tadi sempat diusir oleh petugas untuk tidak mendekati atau berada di area turunnya lahar dingin pada kemarin hari. Ini menjadi peringatan Ferdi karena area yang sekarang berada penuh berisi dengan material abu vulkanik ini bukan merupakan jalur vulkanis yang sudah disediakan sebenarnya. Karena material vulkanik yang sangat banyak kemarin itu kemudian melebar sampai ke area penambangan, kemudian area persawahan masyarakat sehingga ini juga berdampak pada masyarakat yang beraktivitas di sekitar perkebunan atau persawahan mereka. Dan ini menjadi peringatan juga agar warga tidak mendekati area tersebut karena suatu saat atau kapan saja area bahan atau material vulkanik dari wilayah atas ini bisa saja turun lagi atau mengalir lagi ke daerah yang sebenarnya bukan merupakan aliran lahar yang sebenarnya sudah dibuat oleh pemerintah berupa sungai kecil. Ini yang sangat membahayakan warga dan juga para petugas sehingga tadi pencarian sempat dihentikan dan akan dilanjutkan ketika di atas kondisi sudah aman sehingga mereka bisa melakukan pencarian lagi terutama di wilayah bawah di Sumberwuluh ini. Yang jelas wilayah Sumberwuluh ini sejak pagi sampai siang ini sudah banyak sekali berdatangan bantuan sehingga sedikit ramai sekali. Ini kemudian membuat tim evakuator sedikit kewalahan untuk mengatur lalu lintas karena begitu ada panggilan lewat radio ditemukan atau proses evakuasi sudah dilakukan maka jalur untuk ambulan ini juga sangat sulit. Ini yang kemudian membuat beberapa relawan melakukan pengaturan lalu lintas yang di sekitar Sumberwuluh ini sehingga tidak menimbulkan kemacetan. Apalagi kemudian kalau para pejabat dari Surabaya misalnya datang, ini juga menggunakan banyak sekali mobil, rombongan, sehingga ini juga cukup membuat wilayah yang sempit ini juga begitu sesak kendaraan, sehingga proses pengaturan kendaraan kemudian lalu lintas juga cukup merepotkan ya Ferdi. Yang jelas sampai siang ini kita masih menunggu proses evakuasi dan juga proses pencarian. Karena informasi yang kita dapatkan sampai tadi malam misalnya ada 15 orang yang dilaporkan hilang. Namun informasi ini sangat fluktuatif Ferdi karena dari kesaksian warga yang saya tanya
Misalnya ada satu keluarga yang belum ditemukan sampai siang ini ada sekitar 15 orang, kemudian ada yang juga mengatakan 5 orang, artinya untuk berapa jumlah korban atau berapa jumlah warga yang belum ditemukan atau masih dalam proses pencarian ini masih sangat sumir, masih sangat fluktuatif karena jumlahnya terus bertambah. Perlu pencocokan nama karena setiap orang biasanya mereka dipanggil dengan beberapa nama yang berbeda. Bisa saja satu orang memiliki 3 nama panggilan dan ini dikonfirmasi oleh beberapa orang, bisa teman, bisa keluarga, atau bisa saja perangkat desa sehingga perlu pencocokan. Sampai saat ini tim relawan masih melakukan proses verifikasi, terutama soal identitas sehingga proses pencarian akan lebih maksimal, terutama di titik-titik terakhir mereka dilihat oleh warga atau saksi. Proses ini akan terus berlangsung, Ferdi, proses pencarian baik korban yang dilaporkan meninggal ataupun korban yang dilaporkan hilang. Dan terakhir untuk warga yang selamat, ini sudah dievakuasi semua dan sudah berada di titik-titik pengungsian. Bantuan sudah mulai berdatangan dan mereka masih membutuhkan terutama untuk anak-anak ya, berupa masker dan juga pakaian bersih. Karena tentu saja rumah mereka terendam oleh abu vulkanik yang ketinggiannya bisa sampai 3 sampai 4 meter sehingga mereka kesulitan untuk melakukan penyelamatan pakaian mereka atau barang berharga yang mereka tinggalkan di rumah sehingga mereka sangat membutuhkan bukan hanya makanan tapi juga pakaian, kemudian pembalut wanita, kemudian juga pakaian anak-anak dan juga susu, terutama juga masker dan alat lain yang berkaitan dengan protokol kesehatan COVID, Ferdi. Farid, apakah ada informasi untuk memperluas radius pencarian dan penyisiran warga? Yang kita dapatkan kabarnya juga masih ada beberapa di sana yang terjebak di pemukiman mereka. Ya, Ferdi, kalau terjebak di pemukiman, saya mendapatkan konfirmasi mereka sudah berhasil diselamatkan dan ditempatkan di pengungsian. Namun sejumlah warga memang mengonfirmasi ada kemudian tetangga atau orang yang mereka kenal itu terjebak di antara material vulkanik baik di wilayah pemukiman maupun di wilayah penambangan pasir Lumajang. Dan ini menjadi 2 titik yang sampai hari ini itu masih dilakukan proses pencarian dengan melibatkan beberapa tim relawan, bukan hanya dari Basarnas, bukan hanya dari BPBD, tapi juga relawan-relawan dari lembaga-lembaga yang sudah datang ke Lumajang melakukan proses pencarian di 2 sektor ini, baik sektor hunian masyarakat atau perkampungan maupun juga sektor penambangan. Lokasinya cukup banyak, bukan hanya 1-2 titik, tapi mereka disebar untuk melakukan proses pencarian sesuai dengan informasi masyarakat di mana mereka melihat ada warga atau kenalan mereka atau seseorang yang mereka lihat terakhir kali di wilayah-wilayah tersebut. Yang jelas yang terdampak guguran atau semburan abu vulkanik dari Semeru ini bukan hanya di Lumajang, Ferdi, karena juga di wilayah Malang itu juga mengalami dampak, terutama juga abu vulkanik mengarah ke sana, dan ini berdampak pada sekitar 56.000 warga Kabupaten Malang. Karena tentu saja wilayah perbatasan antara Malang dan Lumajang ini terpengaruh oleh abu vulkanik Gunung Semeru ini. Yang jelas ada satu wilayah yang di wilayah Lumajang ini yang tidak bisa diakses melalui jalur Lumajang, karena infrastruktur berupa jembatan yang menghubungkan antara desa yang ada di wilayah Lumajang ini rusak sehingga jalur itu hanya bisa dilewati dari wilayah Malang. Sehingga Bupati Lumajang kemarin mengatakan bahwa butuh bantuan dari BPBD Kota Malang untuk melakukan penyelamatan atau pengiriman bantuan terutama di wilayah Kabupaten Lumajang yang tidak bisa diakses melalui Kabupaten Lumajang ini dan hanya bisa diakses melalui Kabupaten Malang. Baik, Farid, kita berharap semoga respon cepat kedaruratan untuk menyelamatkan warga yang diduga masih ada yang terjebak di sejumlah titik ini bisa terus dilakukan dan juga bagaimana logistik bagi warga di pengungsian juga bisa terpenuhi sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih koresponden CNN Indonesia Miftah Farid dari Lumajang, Jawa Timur.